Kali ini kita bakal bahas tentang NDP atau yang biasa kita kenal nilai-nilai dasar perjuangan. Nilai-nilai dasar perjuangan atau yang biasa kita singkat NDP ini merupakan hasil gagasan dari Cak Nur atau Nur Khalid Sigit dalam pencariannya yang latar belakangnya bahwasanya HMI ini harus memiliki ideologi seperti organisasi-organisasi lainnya. Atas dasar keinginannya itulah ia bertekad untuk mencari ideologi apa yang cocok untuk dipakai oleh HMI yang khususnya di sini Himpunan Mahasiswa Islam. Olehnya dia berkesempatan ketika menjadi pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pada saat itu ia diamanahkan untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat selama 1 bulan 1 minggu atau 1 bulan 2 minggu. Namun perjalanannya menuju Amerika tidak membuahkan hasil sehingga ia pun bertekad untuk pergi ke Timur Tengah dan berharap akan mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Namun kenyataannya hal yang serupa dia dapatkan. Setelah ia berpergian di Timur Tengah, ia pun memfokuskan untuk 2 minggu menghatamkan Al-Quran yang berbahasa Inggris. Nah, dari Al-Quran itulah beliau menemukan bahwasannya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran bisa diterapkan sebagai ideologi HMI khususnya di Indonesia, yang kita tahu Indonesia merupakan negara Islam yang sedikit kearab-araban. Lalu Cak Nur menggagas teks NDP itu pada Kongres ke-9 di Malang tahun 1968. Nah, di situ maka dibentuklah 3 tim untuk membuat naskah NDP untuk dibawa ke Kongres ke-10 di Palembang dan akhirnya disahkan. Ada banyak perjalanan NDP yang awalnya dari nilai dasar Islam, kemudian diubah menjadi NDP, kemudian diubah menjadi nilai identitas kader, dan kembali lagi ke nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP yang sekarang kita kenal. Di dalam NDP bab pertama yaitu membahas tentang dasar-dasar kepercayaan. Kenapa pembahasan di bab pertama adalah mengenai kepercayaan? Karena Cak Nur meyakini bahwasannya tingkatan iman adalah posisi yang paling utama untuk melakukan amalia maupun mengimplikasikan ilmu. Olehnya, kepercayaan diyakini adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. Kenapa menjadi sebuah kebutuhan? Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas, kemudian karena kenisbian manusia membutuhkan suatu kepercayaan agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Namun, kepercayaan ini melahirkan nilai-nilai dan tata nilai yang melembaga di kehidupan masyarakat, sehingga kepercayaan ini memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama adalah salah semua atau tidak ada yang benar, atau salah satu adalah benar. Nah, untuk mendapatkan pernyataan antara yang 1 dan 2 ini, maka kita harus mencari tahu yang namanya kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia biasa tidak bisa menjangkau untuk mengetahui keberadaan Tuhannya. Olehnya, Tuhan mengirimkan nabi dan rasul, yaitu manusia pilihan yang memiliki kategori terbaik, sehingga nabi dan rasul inilah yang menyampaikan kepada umat manusia mengenai ajaran Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaran Islam. Pengadaan salah satu kepercayaan adalah yang benar adalah dengan cara meniadakan segala bentuk kepercayaan dan menghadirkan satu kebenaran, yaitu kebenaran mutlak itu sendiri. Terultimatum di dalam kalimat persaksian, yaitu kalimat syahadat, yang menyatakan bahwasannya la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari kalimat itu adalah bentuk peniadaan semua kepercayaan, lalu menghadirkan satu kebenaran, yaitu Tuhan itu sendiri sebagai kebenaran mutlak. Dalam kegiatan-kegiatan amalia, Nabi dan Rasul memberikan suri tauladan yang dapat kita contoh sebagai manusia. Bab 2 tentang pengertian-pengertian tentang dasar manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki sifat fitrah atau yang bisa diartikan adalah suci. Maka ia akan condong kepada kebenaran atau perbuatan baik. Nah, dari sinilah lahir kegiatan amalia yang diharapkan dapat membimbing manusia itu untuk melakukan 3 hubungan sekaligus, yaitu hubungan terhadap Tuhannya, hubungan terhadap manusia, dan hubungan terhadap alamnya atau tempat ia tinggal. Dari sinilah kegiatan amalia itu harus didasarkan pada satu konsep, yaitu keikhlasan. Karena kegiatan amalia yang dijunjung dan memberikan konsep keikhlasan akan melahirkan sebuah pribadi yang yaitu insan kamil. Insan kamil merupakan istilah bagi manusia sejati yang mana antara kehidupan moral, perilaku, dan tindakannya merujuk pada kebenaran dan tidak berorientasi pada diri sendiri maupun kelompok tertentu. Dalam melakukan kegiatan amalia tersebut, manusia memiliki kebebasan Dalam kegiatan amalia tersebut, manusia memiliki kemerdekaan individu yang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Merdeka individu di sini bermaksud bahwasannya kedudukan individualis dari seorang manusia itu dari mulai lahir
secara individu, kemudian hidup di masyarakat, dan kembali individu kepada Tuhannya, merupakan rangkaian pertanggungjawaban individu yang artinya dalam kemerdekaan individu ini akan melahirkan dua dampak sekaligus. Yang pertama itu di kehidupan dunia, ia dapat melaksanakan sesuatu, memilih sesuatu, dan langsung mendapatkan akibat dari perbuatannya. Sedangkan di akhirat, dia tidak dapat melakukan sesuatu, namun dia dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ada di dunia. Namun, kemerdekaan individu juga dibatasi oleh keharusan universal atau hukum-hukum yang berlaku pada daerah juang masing-masing. Example, kalau misalnya di dalam ruang lingkup organisasi, maka kita dibatasi dengan adanya ADART. Begitupun sebaliknya, ketika kita bertindak namun menyentuh garis besar hak orang lain, itu juga merupakan batasan atau bentuk dari keharusan universal itu sendiri. Keharusan universal diartikan sebagai aturan atau juga takdir yang melekat dari diri manusia itu sendiri atas dasar sudah menyentuh garis individualis dari orang lain. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir yang tidak dapat diubah dan takdir yang bisa diubah. Takdir yang tidak dapat diubah yaitu pertama ada jodoh, yang kedua maut dan rezeki. Tapi dalam pencapaiannya ataupun proses pengambilan maupun proses untuk mendapatkannya itu merupakan takdir yang dapat kita pilih atau dapat kita rubah. Keselarasan manusia menyadari akan pentingnya kemerdekaan individu membuat dia dapat memperjuangkan hak-hak individunya. Namun, dengan adanya keharusan universal atau takdir ini membuat manusia tidak begitu saja pasrah dan tidak begitu pasrah dan juga selalu berusaha untuk memilih jalan atau berikhtiar dengan usaha-usaha untuk mencapai takdir yang dapat diubah itu tadi. Dengan penyadaran keharusan universal atau takdir ini membuat manusia yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi dan menyesali dari usahanya sendiri. Sekian. Udah cukup nggak?